Hari ini kami akan Bible Study. Apa sih Bible Study? Bible Study itu kita akan belajar Alkitab bersama. Nah, Bible Study hari ini yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Sekarang ayo ambil Alkitabmu, kemudian buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, nah kakak Nana sama kakak Febe hari ini akan membacakan bergiliran ya. Kita akan baca bersama-sama. Bersuara loh ya, kalau membaca Alkitab bersuara sampai telingamu mendengar. Oke? Ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya pengurapan Tuhan ada atas kita sehingga kita benar-benar mengerti Bible Study, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita bisa benar-benar mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat hari ini kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan di masa-masa social distancing kami. Tuhan tolong kami supaya kami tetap bergaul karib dengan Tuhan, kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan, dan pada hari ini kami akan bersama-sama Bible Study Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan bersama dengan teman-teman kami. Mohon urapan-Mu mengalir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk Bible Study. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sudah buka Alkitabnya di Mazmur pasal 23, kakak Nana akan berbagi dengan kakak Febe. Yaitu kita akan baca perikopnya, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kakak Febe, kita akan berbagi bersama apa yang menjadi rema di dalam firman Tuhan ini. Mau kakak Febe dulu atau kakak Nana dulu? Kakak Nana. Teman-teman, siapin ayat demi ayat di mana kamu mendapatkan berkat tentang firman Tuhan yang sudah kamu baca. Sharing bersama-sama dengan orang tuamu, bisa dengan kakakmu, orang-orang yang mengerti tentang firman Tuhan di dalam satu rumah. Oke? Buat di rumah ajamu itu berfaedah, berguna, ya. Oke? Ya. Kakak Nana akan mulai di dalam ayat yang kedua dan ayat yang kedua aja deh ya. Ayat yang kedua itu adalah menjadi rema dalam kehidupan kakak Nana. Mengapa? Dikatakan begini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Oke, kita akan mulai bahas dari kata per kata, satu persatu. Oke ya. Dikatakan di padang yang berumput hijau. Teman-teman ya, perlu tahu bahwa kalau sapi ya, hewan yang pemakan rumput pasti suka di padang yang berumput hijau. Oke ya, sapi adalah hewan yang aman buat manusia ya. Tetapi perlu tahu kalau di Afrika sana bahwa padang rumput itu didiami bukan cuma sapi, bukan cuma domba, tetapi juga ada singa, ada hewan-hewan buas yang makanannya perlu kalian tahu, mereka adalah hewan-hewan karnivora, pemakan daging ya. Tentunya kalau ada sapi, ada domba itu tidak aman. Oke? Pernah tahu cerita tentang Raja Daud yang dia melindungi domba-dombanya? Ya, dia sedang membawa domba-domba itu ke rumput yang hijau. Nah, teman-teman, artinya apa? Kita dalam zona nyaman ya. Artinya begini, kamu rasa kehidupanmu sedang tidak ada masalah.
Kamu rasa bahwa hidupmu itu sedang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi perlu kalian tahu, seperti tadi yang kakak Nana bilang, bahwa ada singa di rumput yang hijau. Berarti ada iblis yang siap-siap untuk menerkam kamu. Ngerti ya? Nah, itu yang menjadi kewaspadaan bagi orang Kristen. Nah, kita hari ini kan menjadi orang Kristen. Jadi, mengapa perlu berdoa setiap waktu? Karena dosa mengintai di depan pintu. Nah, teman-teman, hari ini bagaimana dengan jam doamu? Bagaimana hidupmu bergaul karib dengan Tuhan? Bagaimana kamu hari ini setelah bangun tidur HP dulu, atau kamu kepengen makan dulu, atau cari Tuhan dulu? Nah, ayo coba. Apakah sudah lupa berdoa? Kakak Nana harap kamu masih berdoa dengan tekun dan setia. Oke? Nah, kemudian dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Sama, air yang tenang itu bukan berarti tidak ada bahaya, teman-teman. Di air yang tenang itu ada buaya, ya kan? Buaya nggak mungkin pergi ke arus yang deras, ya. Buaya itu ada di muara yang tenang airnya. Nah, hati-hati kalau kita berenang di sungai yang tenang, bisa jadi ada arus yang deras di bawahnya. Bisa jadi ada buaya. Sama seperti singa, bahwa buaya juga karnivora, dia makan daging. Nah, hati-hati ya, bukan berarti ketika hidup kita juga nyaman, itu nggak ada masalah, nggak ada iblis yang mau cari gara-gara. Oleh sebab itu, rohmu juga harus bernyala-nyala sama Tuhan, supaya apa? Engkau dilindungi selalu. Begitu kakak Febe. Kalau kakak Nana mendapatkan rema di dalam ayat yang kedua, itu penting sekali buat kakak Nana untuk hari ini bisa duduk tenang di hadapan Tuhan, karena setiap waktu yang kakak Nana hadapi adalah peperangan. Begitu kakak. Kalau kakak Febe bagaimana? Bisa share sama teman-teman nggak? Teman-teman, kita mau mendengar dari cerita kakak Febe. Rema yang mana sih? Aduh, berasa banget. Dalam banget artinya, guys. Apalah kita. Sama. Kalau saya simpel aja ya, pakai bahasa. Karena perbedaan sekolah yang luar biasa dalamnya sampai ke situ. Kalau Kak Feba diberkati nomor 1 lah ya, ayat udah hafal mungkin dari waktu kita kecil sampai seberapapun lah umur kita ini, udah menjadi poin yang paling yang sering kita ingat banget untuk di Mazmur 23, dimana bunyinya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini jadi rema buat Kak Febe untuk saat ini ya, karena berbicara kondisi saat ini. Kalau Kak Nana berbicara tentang arti yang sangat mendalam, saya membahas tentang yang saat ini, bahwa dimana kondisi kita saat ini dalam wabah Corona ini membuat kita takut akan kehidupan kita yang di hari-hari yang ke depan. Susah buat Kak Febo juga sih ya. Jadi waktu adanya konten ini disuruh baca ini gitu kan. Sebenarnya kan kita ada baca Alkitab, tapi Kak Febo udah lewat di Mazmur, kemudian disuruh masuk lagi ke Mazmur ini, jadi mengingatkan Kak Febo bahwa iya benar ya gitu kan. Adalah ketakutan buat Kak Feba sendiri, bagaimana ya, mau keluar susah nih gitu kan, mau beli kebutuhan hidup takut gitu, terus juga uang macet gitu kan, jadi kayak sedangkan orang lain tuh masih ada yang lebih tidak bisa membeli daripada Kak Feba gitu. Jadi sempat ada ketakutan dan kekhawatiran, terus kemudian disuruh baca ayat ini dan kembali mengingat, oh iya benar, Tuhan itu di sini disamakan dengan gembala dan kita adalah domba-dombanya. Kalau gembala itu yang dimana kalau kita memelihara binatang pasti dia akan memberikan yang terbaik. Amin. Dia juga menyediakan, akan mengusahakan semua itu yang kita butuhkan tuh ada. Kenapa saya harus takut gitu kan? Kenapa harus takut kekurangan gitu? Jadi dan sedangkan juga di luar sana masih ada orang yang tidak bisa
membeli makan gitu. Sedangkan KVB masih bisa makan gitu kan. Jadi berpikir bahwa iya benar. Jadi beberapa hari ini karena wabah corona ini membuat ketakutan, tetapi Tuhan menaruh di hati bahwa ingin kita bagaimana melihat kembali bahwa jangan lihat diri sendiri gitu. Masih ada orang-orang di luar sana yang tidak separah yang mungkin kita pikirkan pada diri kita sendiri. Jadi ya sangat menguatkan lah di ayat ini, bahwa di sini juga ayat-ayatnya di bawah-bawah Tuhan menjelaskan juga di situ kalau kita bacanya ini adalah semua yang baik. Sedangkan tadi kan Nana berbicara tentang ada hal yang tidak baik ketika kita hanya melihat yang baik-baik. Maksudnya kalau kita hanya melihat yang baik-baiknya saja, kita tidak siap untuk hal yang tidak baik. Yang mungkin seperti tadi, kalau kita merasa nyaman, indah banget lagi di padang, lagi di rumput hijau gitu, ternyata ada singa, ada apa yang akan menerkam kita. Kalau kita hanya melihat semua itu adalah rumput-rumputnya saja, kita akan bersantai-santai ria. Ketika singa datang kita nggak siap. Nah, jadi yang saya juga baru mendapat rema barusan dari ayatnya Kanana, bahwa benar juga sih gitu kan, bahwa selama ini terlalu menikmati hidup yang nyaman-nyaman saja. Terus ketika sudah ada singa yang masuk, nggak siap. Terus mau gimana gitu kan. Jadi memang harus persiapannya, dan corona juga kita tidak pernah tahu sampai kapan. Ya disinilah kita membangun lebih lagi hubungan dengan Tuhan, membangun semua yang mungkin karena corona membuat kita tidak semangat, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Emang berbeda karena kita terbiasa berkumpul, terus tiba-tiba disuruh mendekam di rumah selama berbulan-bulan. Tapi saya percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Selama wabah ini berlangsung sampai selesai pun Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, yang memberikan kita semua yang kita perlukan. Haleluya. Teman-teman, ya sudah berani untuk hari ini belajar firman Tuhan, itu baik ya. Jadi bisa berani engkau mengajak mamamu untuk, "Mah, ayo kita sharing bareng apa yang didapatkan di dalam ayat ini." Oke? Teman-teman, kita akan tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih buat hikmat-Mu atas kami, di mana kami boleh sharing bersama, kami boleh sama-sama memberkati satu dengan yang lainnya bagaimana Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala kami yang agung, sehingga kami percaya Tuhan Yesus saat hari ini ketika ada permasalahan pun Tuhan akan tetap campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang juga berusaha untuk sharing bersama di dalam Bible Study. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, haleluya. Amin. Teman-teman, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye. God bless you. Sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar. Dan sarangin.